Bisa saya katakan tidak mungkin karena kita mataharinya ada sepanjang tahun, jadi sangat tidak mungkin terjadi salju lah istilahnya. Kalau hujan es sangat sering terjadi. Gambarnya seperti itu. Yang harusnya tidak perlu terjadi bencana, tapi karena tidak ada yang melindungi lagi, sehingga bisa terjadi. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Tribunlombok.com. Dalam program ini kita akan berbincang-bincang tentang banyak hal yang inspiratif dan tentunya banyak pelajaran yang bisa kita petik dari bumi Nusa Tenggara Barat. Nah, edisi kali ini kita akan berbincang-bincang soal cuaca nih yang beberapa hari terakhir, minggu terakhir kita merasa di Lombok, di NTB ini merasa kedinginan. Kadang-kadang terutama di subuh, di pagi hari itu terasa dingin. Nah, ini pasti menjadi pertanyaan masyarakat di NTB. Kenapa sih cuaca kita akhir-akhir ini kok dingin sekali ya? Nah, untuk membahas ini saya sudah kehadiran tamu spesial dari BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat, Pak Restu. Selamat datang Pak di kantor kami, Pak Restu. Terima kasih Mas Ir. Ya, Pak Restu ini di bagian data dan informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat. Nah, ini beliau adalah ahli yang bisa kita tanya banyak hal tentang cuaca. Pokoknya kenapa dingin, kenapa cuaca ini berubah-berubah, beliaulah ahlinya. Nah, kita akan berbincang-bincang sama beliau. Kita akan gali lebih dalam kenapa sih cuaca akhir-akhir ini dingin, Pak? Dingin, betul. Apakah ini tanda-tanda kita akan jadi seperti berubah cuacanya di Indonesia ya, seperti Eropa misalnya? Nah, tentunya tidak seperti itu. Nah, Pak Restu, saya langsung saja. Ini kenapa akhir-akhir ini cuaca di NTB, di Lombok khususnya, akhir ini terasa dingin. Bahkan di terakhir wisatawan di Sembalun, di kawasan Rinjani, di Bukit Kondo ya, itu ada gumpalan es batu itu seperti salju katanya. Nah, itu gimana Pak Restu? Bisa dijelaskan kepada Tribuners di rumah? Ya, jadi memang berdasarkan pantauan kami di Stasiun Klimatologi, kalau sekarang namanya sudah ganti, sudah bukan Stasiun Klimatologi Lombok Barat, Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat namanya. Nusa Tenggara Barat. Nah, ini jadi memang dari pantauan kami, karena kami kan setiap hari melakukan pengukuran unsur-unsur cuaca seperti suhu, curah hujan dan lain sebagainya. Dari pantauan kami memang dalam 4 hari terakhir ini suhunya ini sudah di bawah 20 derajat Celcius. Bahkan puncaknya itu terjadi pada tanggal 25 Juli yang lalu. Itu suhunya mencapai 16,6 derajat Celcius. Nah, dan ini kalau kita lihat rata-rata ya, sebetulnya memang ini adalah siklus yang normal terjadi sebenarnya. Jadi memang siklus suhu minimum tahunan. Ya. Kalau kita lihat siklusnya itu memang suhu terendah di NTB biasanya terjadi di bulan-bulan Juli hingga Agustus seperti itu. Tetapi kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya ini hanya 20,4 derajat sebetulnya kalau di bulan Juli. Tetapi yang kemarin terjadi sampai 16,6 derajat Celcius. Jadi bedanya ada sekitar 4 derajat. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan suhu 10 tahun terakhir, ini yang sekarang ini tahun ini adalah yang paling dingin. Yang paling dingin. Berarti yang Senin kemarin itu paling dingin. Betul, tanggal 25 yang lalu itu yang paling dingin di tahun 2022 dan juga selama 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir. Nah, ini suhunya yang paling dingin. Jadi mungkin wajar jadi masyarakat mungkin terasa ya perbedaannya ya. Karena mungkin tahun lalu atau beberapa tahun lalu tidak seperti ini dinginnya. Memang sekarang dingin sekali. Apakah itu paling dingin, Pak? Pernah nggak yang di NTB lebih rendah lagi? Nah, sebenarnya kalau rekornya, jadi kami mencatat suhu terdingin yang pernah tercatat itu di tahun 2011. 2011 itu berapa? Mencapai 12,2 derajat Celcius. 12 derajat. Dan bisa itu dibayangkan itu suhu istilahnya di dataran rendah. Nah, di mana kalau suhu itu berdasarkan teori, jadi kalau ketinggiannya semakin tinggi suatu tempat, suhunya akan semakin rendah. Ya, jadi sangat wajar sekali kalau
Di sini saja sudah 16, maka kalau di tempat seperti Sembalun itu tingginya baru sekitar 1000 sekian meter. Itu bisa mencapai di bawah 10 derajat. Di bawah 10 derajat itu. Apalagi misalnya di atas Katanya bukit. sampai 0 derajat, Pak. Betul nggak itu? Nah, kalau di puncaknya mungkin. Mungkin ya. Karena kalau di Sembalun kan masih 1000-an ya. Iya. Tapi kalau di Rinjani kan tingginya sudah 3000 sekian ya. 0 sampai 1. Itu jadi memang bisa mencapai di bawah 5 atau bisa sampai 1 atau 0 derajat. Sangat dingin, jadi Pak ya. sangat dingin dan wajar sekali jika bisa terbentuk gumpalan es di tenda. Karena memang puncaknya itu kan terjadi sekitar subuh itu. Puncak suhu minimum biasa terjadi di situ. Itu bukan salju kayak orang-orang ribut itu. Bukan. Jadi tapi gumpalan itu karena embun, kemudian karena suhunya mencapai titik beku, akhirnya dia menjadi gumpalan es. Jadi bukan salju. Bukan salju. Kadang-kadang juga beberapa peristiwa itu kan sering ada hujan dalam bentuk gumpalan es juga itu. Iya. Itu sama atau gimana itu? Nah, kalau itu beda lagi, itu fenomena hujan es ya. Hujan es. Istilahnya fenomena hujan es. Nah, kalau itu dia terjadinya tidak harus ketika suhunya sangat dingin. Jadi hujan es itu dia terbentuk dari ada namanya awan cumulonimbus. Nah, awan cumulonimbus ini adalah awan yang sangat besar sekali, bentuknya seperti gumpalan bunga kol, warnanya hitam pekat. Kalau kita lihat itu kayak awannya tuh sangat rendah sekali dari permukaan tanah, itu namanya awan cumulonimbus. Jadi di awan cumulonimbus ini tingginya bisa mencapai 9.000 meter atau 9 kilo ketinggian awannya. Nah, dan memang di puncaknya itu, jadi awan itu sebenarnya di puncak awan itu dia dalam bentuk es. Nah, jadi karena dia tinggi sekali, jadi di atasnya itu sudah mencapai titik beku sehingga yang ada di puncak awan itu dalam bentuk gumpalan es. Jadi sebetulnya hujan itu dia turun dalam bentuk butiran-butiran es. Butiran-butiran es ya. Tetapi karena semakin ke bawah kan suhunya semakin panas ya. Jadi lama-kelamaan dia akan mencair, turun sebagai hujan. Tetapi ketika fenomena hujan es, dia semakin ke bawah itu suhunya tidak terlalu panas untuk mencairkan es itu. Sehingga dia turun menjadi gumpalan es. Nah, itu fenomena hujan es. Jadi bukan kayak bukan salju, beda dengan salju. Beda ya. Jauh beda. Nah, itu hampir nggak mungkin di sini, Pak. Karena kita posisinya ada di Khatulistiwa, di ekuator, sangat bisa saya katakan tidak mungkin hampir terjadi. Tidak mungkin ya. Karena kita mataharinya ada sepanjang tahun, jadi sangat tidak mungkin terjadi salju lah istilahnya. Tapi hujan es itu, kalau hujan es sangat sering terjadi. Atau gumpalan es kayak kemarin ya. Atau gumpalan es juga bisa. Itu karena cuaca ekstrim dingin. Karena suhu yang sangat dingin dan juga lokasinya. Lokasinya memang tinggi. Jadi yang sering terjadi kan di pegunungan atau juga kita sering dengar lihat berita di Dieng, dataran tinggi Dieng. Tapi kalau seperti di Mataram, Lombok Barat di dataran rendah, hampir tidak mungkin terjadi. Pagi-pagi kita lihat ada gumpalan es di luar. Ya tadi awan cumulonimbus itu saya selalu ingat sama insiden kecelakaan pesawat, Pak. Betul. Ya, tapi kita nggak bahas soal cumulonimbus ya. Tapi ini soal cuaca dingin. Kembali lagi soal cuaca dingin, Pak. Ini apa sih yang menyebabkan faktor cuaca di Juli sampai Agustus itu tiba-tiba dingin, sangat dingin, bahkan sekarang sampai 16 derajat Celcius itu apa yang membuat terasa sangat dingin? Ya, jadi tadi kan saya sampaikan ini siklus tahunan ya. Kalau siklus tahunan berarti ada penyebab yang rutin terjadi. Nah, di Juli Agustus di NTB ini adalah periode puncak musim kemarau. Nah, di periode puncak musim kemarau ini angin yang bertiup itu adalah angin timuran istilahnya. Angin timuran ini asalnya dari benua Australia. Nah, di Australia sekarang ini sedang musim dingin. Bahkan di yang paling selatan itu sudah musim salju atau winter lah istilahnya ya. Musim winter, sehingga karena anginnya ini asalnya dari Australia, maka angin yang dibawa ini sifatnya dingin dan kering. Itulah sebabnya kenapa sampai siang pun itu terasa masih dingin, karena dari anginnya memang sifatnya dingin dan kering. Kiriman angin dingin dari Australia. Betul. Dan ini tidak terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Gitu. Nah, jadi hanya terjadi di wilayah Indonesia bagian selatan saja. Jadi Indonesia itu kan ada dibagi garis khatulistiwa ya. Kita di NTB ini ada di selatan. Jadi yang mengalami kondisi yang seperti ini di Nusa Tenggara, Bali Nusra, NTB, NTT,
Jawa Timur dan juga di wilayah Jawa bagian selatan. Itu yang iya, sama. Tetapi kalau di yang utara, di Sumatera Utara, Sulawesi Utara, justru sekarang ini dia lebih hangat suhunya. Hangat, ya. Ya, betul. Panas apa hangat, Pak? Lebih hangat. Lebih hangat ya. Ya berarti ini memang sesuatu yang lumrah ya, Pak. Memang siklus yang normal. Jadi Siklus pasti normal, ketika tapi masuk Juli, Agustus itu pasti suhunya akan lebih dingin dari biasanya untuk wilayah. Tapi apa yang NTB. membedakan? Misalnya kan tahun sebelumnya tidak sedingin ini. Nah, tahun ini bisa lebih rendah itu. Kira-kira ada faktor lain nggak yang mendorong sehingga lebih ekstrim tinggi sampai pernah 12 derajat. 12. Itu apa yang mempengaruhi itu? Kalau itu nanti faktornya ada banyak lagi. Jadi selain faktor itu ada juga faktor yang kedua ada faktor tutupan awan. Tutupan awan. Nah, jadi sebetulnya awan ini dia berfungsi kalau kita ibaratkan sebagai selimut. Oh, iya. Nah, jadi matahari kan ketika dia memancarkan panasnya ke bumi, dia akan dipantulkan kembali oleh permukaan tanah kembali ke atmosfer. Iya, iya. Nah, kalau dia tidak ada awan, dia akan hilang gitu saja panasnya. Tetapi kalau ada awan, dia akan dipantulkan kembali ke bumi. Jadi seperti agak hangat lagi. ya, seperti panasnya itu terkurung di dalam bumi. Di dalam bumi itu kalau ada awan. Berarti kalau nggak ada awan lolos saja. Lolos, makanya panasnya menjadi berkurang, makanya semakin dingin. Semakin dingin di sini ya. Kemudian faktor yang lain juga dari faktor jumlah uap air yang ada di atmosfer. Iya. Nah, jadi kalau semakin sedikit kandungan uap airnya atau semakin kering udaranya, maka itu akan semakin dingin karena uap air juga dia berfungsi untuk menyerap panas. Nah, itu faktor yang kira-kira kenapa sekarang lebih dingin seperti itu. Oh, iya. Jadi kalau yang ini kan dingin, Pak. Ini kan kita biasa di daerah yang tropis kan. Biasa hangat sama panas, kadang sangat terik gitu kan. Nah, ketika tiba-tiba mendapatkan cuaca yang sangat dingin ini kadang-kadang agak shock sedikit gitu. Nah, ini kan pasti berpengaruh nih terhadap dampak-dampak ya bagi kesehatan. Apakah ada dampak juga bagi yang lain? Nah, kira-kira apa sih yang perlu diantisipasi, Pak, dengan situasi yang seperti ini? Ya, jadi dampaknya tentu dari sisi kesehatan yang paling banyak dampaknya karena perubahan cuaca ini istilahnya sangat cepat sekali. Cuacanya dari dingin tapi kemudian kita kalau kena matahari juga tetap terasa menyengat. Jadi sangat mudah sekali kita drop kalau badan kita tidak fit. Jadi lebih ke faktor kesehatan, jadi membuat lebih cepat menimbulkan badan jadi tidak fit. Nah, jadi mungkin kita banyak temui orang yang batuk, pilek. Nah, itulah salah satu resikonya istilahnya, dampaknya. Kalau yang ekstrim misalnya di daerah Sembalun kan itu dingin sekali itu dari temuan BMKG ada nggak misalnya berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat itu? Kalau kesehatan ini sebetulnya kembali ke kebiasaan ya. Kebiasaan. Jadi kalau tubuh kita kan dia sudah menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Jadi kalau misalnya kita yang di Mataram misalnya, yang di dataran rendah biasa panas, hangat, kemudian tiba-tiba ke Sembalun pasti ada dampaknya. Tetapi kalau memang masyarakatnya sudah biasa tinggal di sana, tentu sudah terbentuk kekebalan misalnya. Sudah terbiasa dengan kondisi cuaca seperti ini. Jadi dampaknya mungkin ada tetapi tidak terlalu besar. Nah, kecuali memang orang yang baru tinggal di sana. Nah, itu lebih terasa. Imunitas juga betul. Sama kebiasaan. Kalau yang biasa di daerah dingin kayak Semarang mungkin tidak terlalu terasa. Ya. Jadi ini berarti gimana nih cara jaga pola kesehatan kita nih selama perubahan cuaca dari yang hangat panas jadi dingin seperti ini, Pak? Iya, yang pertama harus menjaga kesehatan ya, jaga olahraga walaupun dingin tapi kalau olahraga kan lebih hangat ya. Iya. Kemudian menjaga makanan termasuk juga di Sembalun yang pendaki terutama. Nah, karena sebetulnya kalau Juli Agustus ini kan waktu yang sangat bagus sekali untuk mendaki. Cuaca cerah, kita bisa dapat pemandangan yang bagus, tetapi resikonya sekarang ini sedang puncak musim suhu dinginnya. Suhu. Sehingga sangat kalau kondisi badan tidak fit itu sangat rentan sekali mungkin terkena hipotermia mungkin.
kalau kita tidak menyiapkan kondisi tubuh dengan baik, tidak menyiapkan asupan makanan, baju hangat misalnya, itu harus betul-betul dijaga dengan baik kondisi tubuh ketika masa-masa saat ini. Termasuk bagi pendaki Gunung Rinjani, Pak. Betul, terutama bagi karena sangat ekstrim sekali, bisa mencapai 1 atau bahkan 0 derajat. Itu bisa kan, kalau bicara soal pendakian itu bisa jadi orang bisa shock juga di situ, Pak, ya, kalau nggak siap misalnya. Betul, jadi memang kalau tidak siap bisa seperti tadi hipotermia dan lain sebagainya. Tetapi kalau memang sudah menyiapkan fisik dengan baik, mungkin tidak terlalu dampaknya tidak terlalu signifikan. Iya. Nah, Pak, ini kan perubahan seperti ini terus terjadi ini. Kita bicara anomali cuaca akhir-akhir ini kadang-kadang sangat ekstrim sekali kan terjadi, bahkan menyebabkan bencana. Tapi masyarakat kita kan kadang ya karena kadang-kadang kurang aware terhadap betul. membaca perkiraan cuaca. Cuma jalan saja betul. Mau sehari-hari ya sudah, enggak perlulah terlalu ini apa yang terjadi. Nah, sebenarnya gimana menurut Pak Restu terkait kondisi kita di masyarakat ini? Iya, jadi kalau mungkin saya ibaratkan sekarang ini kan bisa dikatakan sudah terjadi perubahan iklim ya. Sudah terjadi perubahan iklim, tetapi memang perubahan iklim ini dia terjadinya sangat lambat sekali. Kalau saya ibaratkan ini seperti ada kisah katak yang berada di dalam panci yang dipanaskan dengan api yang sangat kecil sekali. Jadi mungkin dia terasa nyaman, tetapi lama kelamaan airnya ini kan semakin panas ya. Dia akan baru sadar ketika sudah ada dampaknya sudah terasa panas di kulit. Nah, kira-kira perubahan iklim seperti itu. Jadi perubahan iklim ini terjadi tetapi sangat kecil sekali ininya perubahannya. Tetapi kita akan tahu ketika sudah ada dampaknya. Contohnya ada peningkatan cuaca ekstrim, seperti kalau di Lombok ini yang terjadi di Desember yang lalu. Di Gunung Sari terjadi hujan yang sangat besar, itu termasuk yang paling tinggi yang pernah terjadi. Itu rekor baru di Gunung Sari, yang bulan Desember yang lalu, di tanggal 6 kalau tidak salah. Nah, itu hujan tertinggi yang pernah terjadi. Ini adalah salah satu tanda-tanda dari perubahan iklim. Banjir bandang itu, Mbak? Sampai banjir bandang itu, betul. Jadi memang tiba-tiba itu. Iya, jadi salah satu tanda perubahan iklim itu fenomena cuaca ekstrim semakin sering terjadi. Jadi hujan deras yang tiba-tiba dengan intensitas yang meningkat, itu adalah tanda-tanda perubahan iklim. Prosesnya tidak kita rasakan, tetapi dampaknya lah yang akan kita rasakan. Bicara soal perubahan iklim, Pak, ini kan iklim sangat berkaitan dengan nasib kita lah, ini masalah kehidupan manusia ini. Nah, ini apa sih yang membuat faktor pendorong utama yang membuat dari perubahan iklim sangat ekstrim akhir-akhir ini, Pak? Iya, sebetulnya kalau dari analisis para ahli ya, jadi perubahan iklim ini sebenarnya penyebabnya kita juga, manusia sendiri. Jadi perubahan iklim itu kan terjadi karena perubahan konsentrasi gas rumah kaca istilahnya. Jadi CO2, kemudian penipisan lapisan ozon dan lain sebagainya, itu disebabkan oleh kita. Jadi penggunaan karbon dari kendaraan bermotor, dari pabrik, kemudian penggunaan juga dari AC segala macam elektronik, itu menyebabkan penipisan lapisan ozon sehingga terjadi pemanasan global, sehingga terjadi perubahan iklim. Jadi sebetulnya penyebabnya kita juga. Juga suka tebang-tebang pohon itu juga termasuk. Ya, karena pohon itu kan sebetulnya dia akan menghasilkan dia akan menyerap CO2 ya. Jadi dia akan mengurangi dampak dari perubahan iklim kalau semakin banyak pohon. Tetapi yang kenyataannya kan malah semakin berkurang. Malah jadi perumahan dan lain sebagainya. Ini juga harus sangat penting untuk dipahami bahwa perusakan hutan itu juga sekarang bukti nyatanya ada di contoh misal di daerah Pulau Sumbawa. Betul. Di sini beberapa kali terjadi, tapi yang cukup ekstrim di Pulau Sumbawa, Pak. Betul. Itu pengaruh, berarti penebangan itu sudah nyata dampaknya. Iya, jadi memang kami gini, Pak Arsu, coba dijelaskan mungkin yang lebih sederhana Jadi mungkin yang lebih sederhana. Kita kadang berpikir tebang pohon satu, apa sih pengaruhnya tebang pohon 1, 2 sampai berapa hektar itu. Nah, mungkin merasa
Nah, ini kan untuk ekonomi, buat makan juga, jual kayu bisa buat makan. Nah, kira-kira bagaimana sih itu mempengaruhi? Ini kita bicara lebih luas soal iklim. Betul. Mungkin sederhananya begini, kita kan sering dengar berita ya, banjir di Sumbawa, di Bima, di mana, di Dompu. Kalau bayangan kita kan banjir itu terjadi karena hujan yang sangat lebat. Nah, tetapi banyak kejadian setelah kami analisis ternyata hujannya ini tidak terlalu besar. Nah, jadi istilahnya kalau di tempat yang masih bagus, kalau hujan sekian itu hujan ringan istilahnya, dia tidak akan menimbulkan banjir, bisa diserap dengan baik oleh akar pohon tadi. Tetapi kalau alamnya sudah rusak, bukit atau hutannya sudah gundul, maka hujan yang sedikit pun bisa menimbulkan bencana yang seharusnya masih bisa diserap oleh pohon, hutan dan lain sebagainya. Sangat besar pengaruhnya. Iya, jadi sekarang hampir setiap tahun kita dengar ada banjir. Betul. Jadi sebetulnya daerah Jagung itu. Ini bukan disebabkan oleh hujan yang tinggi. Hujan yang sedikit pun bisa mengakibatkan bencana. Kira-kira gambarnya seperti itu. Yang harusnya tidak perlu terjadi bencana, tapi karena tidak ada yang melindungi lagi, sehingga bisa terjadi. Jadi harus reboisasi. Betul. Ya, jadi ini perubahan iklim juga sangat dipengaruhi oleh perilaku kita sebagai manusia. Berarti harus bijak-bijak lah sebagai manusia. Jaga alam, maka alam akan menjaga kita. Betul. Kalau yang saya dengar seperti itu, Pak. Ya. Nah, Pak, kembali lagi yang ke BMKG. Klimatologi. Ini kan masyarakat kita dalam sehari-hari, saya bilang tadi itu, pemahaman mereka untuk mengetahui kemauan untuk membaca perkiraan cuaca atau termasuk iklim harian itu masih sedikit, Pak. Betul. Ya, karena misal pertanian, musim apa, nah itu kira-kira mungkin dari pengalaman Pak Restu atau dari pengamatan saya sih masih jarang, masih tidak terlalu memperhitungkan atau bagaimana? Iya, jadi kalau di kami sebetulnya istilahnya ini adalah literasi iklim. Literasi iklimnya masih literasi iklim di masyarakat memang masih rendah. Masih rendah. Jadi masyarakat mungkin masih belum banyak menyadari mungkin bahwa kita sekarang ini kalau setiap kegiatan itu sebetulnya kita bergantung kepada iklim. Mulai dari terutama kegiatan pertanian, di mana kalau dulu kan kita tahunya kalau sebulan sudah ada bernya itu pasti hujan. Tetapi kalau sekarang, kalau kita ingat bulan Juni kemarin masih banyak hujan. Petani tembakau, bawang itu banyak yang kalau hujan tembakau pasti kolab kan. Pasti kolab. Jadi sekarang ini memang sangat perlu sekali kita untuk memperhatikan informasi-informasi iklim dalam setiap perencanaan kegiatan kita. Di mana BMKG juga kita punya ada salah satu upaya BMKG adalah melakukan namanya sekolah lapang iklim. Sekolah lapang iklim. Nah, jadi sekolah lapang iklim ini kami mencoba untuk meningkatkan literasi iklim masyarakat agar masyarakat terutama petani bisa yang pertama bisa mengakses informasi iklim, kemudian bisa membacanya, bisa memahami dan memanfaatkan dalam kehidupan sehari-harinya. Itu sudah dilakukan, Pak? Sudah dilakukan. Jadi BMKG ini sudah melakukan sejak tahun 2010. Nah, dan di NTB ini adalah pilot projectnya. Jadi sebelum menjadi program nasional, uji cobanya di NTB. Seberapa besar atau seberapa banyak petani kita yang menerapkan misalnya untuk bacaan iklim ini untuk pertanian? Karena kan terkait keberhasilan panen tadi itu kan, Pak. Tembakau kalau panas mungkin sekarang panas. Kalau turun hujan menangis mereka biasanya karena rugi besar. Iya, karena kami memang tidak terlalu banyak sebetulnya. Jadi kami ada targetnya ada dua. Yang pertama penyuluh pertanian dan yang kedua petani langsung. Nah, kalau penyuluh pertanian sudah cukup banyak ya. Setiap tahun itu rata-rata sekitar 50 sampai 75 penyuluh. Dan kalau petani rata-rata setiap tahun itu ada satu desa. Satu desa ya. Jadi memang sangat terbatas sekali dan memang harapan kami juga
pemerintah di daerah juga bisa juga mendorong peningkatan literasi iklim ini, karena sebetulnya peningkatan literasi iklim ini sudah menjadi program nasional juga sebetulnya. Jadi bagaimana dengan adanya perubahan iklim ini banyak sektor yang akan terpengaruh, terutama sektor-sektor pertanian. Harus lebih kuat lagi berarti. Betul. Pemda terutama ya. Betul. Ya, bicara sektor pertanian juga sektor pangan soalnya. Sektor pangan, betul. Jadi kira-kira formulasinya seperti apa nih Bang? Apakah kita langsung BMKG langsung ke petani saja, atau yang harus ada MOU nih sama Pemda untuk menerapkan sistem pertanian dengan perkiraan iklim tadi itu? Ya, jadi sebetulnya kalau secara tupoksi dan hierarki sebetulnya konsepnya adalah BMKG ini mengeluarkan informasi, kemudian yang akan menjadi ujung tombak di bidang pertanian sebenarnya adalah penyuluhnya, penyuluh pertanian. Jadi bagaimana penyuluh pertanian ini bisa memahami informasi yang diterima dari BMKG, kemudian nantinya kan mereka yang setiap hari akan turun ke lapangan menyampaikan kepada petani, terutama menjelang musim tanam dan sebagainya. Karena kalau BMKG kan tidak mungkin kita turun langsung ke lapangan ya, karena dari personil juga terbatas. Tetapi kalau misalnya penyuluh itu kan setiap hari mereka turun ke lapangan. Jadi harapannya kami sih seperti itu. Jadi kalau ada komitmen kuat dari Pemda kayaknya akan lebih mempercepat ya. Kalau ada dukungan tentu akan semakin mempercepat. Atau jangan-jangan petani kita lebih sekarang percaya sama yang pawang kayak Rara itu, Bang. Ya itu kan sebenarnya keyakinan ya, jadi keyakinan orang kan beda-beda. Ya kan, apalagi ada fenomena Rara kita kemarin cepat viral di Lombok, di Mandalika kan. Ya sekarang bahkan banyak di medsos itu Rara vs BMKG. Gitu. Itu gimana Bang tanggapannya kalau hal seperti itu? Ya kalau kami sih lebih menanggapi kalau untuk khususnya Mandalika lebih ke arah promosi ya. Dan sebetulnya dari konsep juga sebenarnya beda. Kalau kami kan membuat perakiraan. Kalau itu kan dia tidak memperakirakan, dia mencoba menggeser. Sementara kami memang tidak bisa. Kami akui tidak bisa kita menggeser itu, tapi kita bisa memperakirakan apakah akan turun hujan atau tidak. Dan yang kemarin sebetulnya dari awal di dua event ya, dua event itu kita selalu mensupport perakiraan cuaca, bahkan skala jam-jaman. Termasuk ketika yang cukup besar hujannya kan ketika event WSBK itu ya, sampai sempat tertunda. Itu juga kami sudah sampaikan bahwa memang potensi sangat besar sekali karena dilaksanakan juga di bulan November yang memang sudah masuk periode musim hujan. Itu BMKG selalu dilibatkan nggak di dalam setiap event internasional sekarang di sini? Biasanya bikin prediksi di hari race itu ada itu ya Pak? Iya, jadi memang kita selalu dilibatkan, terutama kalau event-event nasional, apalagi internasional. Kami bahkan kemarin kita juga memasang alat khusus, ada di dalam sirkuitnya, di bawah tulisan Pertamina itu ada alat pemantau cuaca, kita pasang khusus untuk event itu. Jadi ada di sana, kemudian di luar juga ada, di sekitar lingkungan sirkuit itu ada, dan juga untuk update perakiraannya juga kita khusus. Jadi ada perakiraan cuaca setiap jam dan juga perakiraan tingkat kebasahan lintasan namanya. Jadi kalau hujan itu kan masih belum bisa kita masih cukup awam ya. Jadi ada yang khusus itu kita buat perakiraan tingkat kebasahan lintasannya. Jadi apakah tergenang atau hanya basah saja? Ada alat khusus. Ada. Kita berapa titik itu Pak? Satu atau? Oh, kalau itu dari satu titik itu, tapi satu titik itu aja. Karena itu semacam alat elektronik atau apa yang dipasang? Namanya stasiun cuaca otomatis atau AWS (Automatic Weather Station). Jadi dia mencatat unsur-unsur cuaca setiap 10 menit sekali. Setiap 10 menit sekali itu. Jadi dari situ nanti kita buat perakiraannya. Apa race-nya bisa berlangsung juga tergantung dari itu juga Pak ya? Termasuk ya kita juga berikan saya jadi penasaran, nggak pernah lihat itu alatnya kecil. Iya, jadi alatnya
kayak apa ya, semacam tiang besar. Tiang besar. Nah di tiang itu nanti ada kita pasang sensor pengukur suhu, pengukur angin, pengukur curah hujan. Jadi di sana ada. Jadi kalau ke Secret saya coba mau lihat itu alatnya, Pak. Nah, Pak, ini tadi ilmu pawang ini masyarakat. Ilmu pawang sama BMKG ini apa sih bedanya, Pak, di situ mungkin? Ini. Iya, jadi kalau bedanya ya karena kalau BMKG kan kita membuat perakiraan ya. Perakiraan kita berdasarkan data baik dari alat yang terpasang atau dari satelit atau juga ada kami punya namanya radar cuaca. Jadi kalau kami berdasarkan data. Nah, kalau pawang kan berdasarkan keyakinan istilahnya. Keyakinan, dia berdoa bagaimana ketika ada awan dipindahkan. Jadi sebenarnya berbeda antara pawang dengan BMKG. Kalau kami memperkirakan kira-kira 10 menit atau 1 jam kemudian nih ada hujan atau tidak. Ilmiah gitu, Pak. Ilmiah, betul. Jadi kalau pawang ini kan lebih ke keyakinan. Lebih keyakinan. Tapi itu kan nyata, Pak, setiap hari di setiap event di masyarakat itu kan ada pawang-pawang. Betul. Itu gimana itu, Pak? Bener. Ya kembali lagi kalau pandangan BMKG karena itu keyakinan, jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat. Jadi kalau keyakinan kan tidak bisa dipaksa ya. Kalau mau meyakini silahkan, tidak juga ya tidak apa-apa gitu. Tapi tidak saling bertolak belakang di lapangan, Pak, misalnya. Enggak. Jadi itu ranah yang berbeda. Itu ranah yang berbeda. Jadi kalau misalnya penyelenggara mau menggunakan jasa BMKG ataupun pawang misalnya ya kita silakan karena memang berbeda tugasnya gitu. Iya. Jadi kalau cara ilmunya BMKG itu gimana, Pak, sih caranya melakukan perkiraan cuaca ini yang sama ini kita masih penasaran, Pak. Ini mungkin gimana cara hitung-hitungannya? Kenapa bisa sekarang ada pergerakan awan, arah angin itu? Bagaimana itu caranya? Mungkin kita sebagian besar masyarakat pengen tahu gimana sih caranya. Betul. Ya, jadi kalau tahapan kerja BMKG itu yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data, kemudian setelah itu ada analisis, kemudian membuat perakiraan, baru kemudian diseminasi. Nah, dari pengumpulan data ini, datanya ada banyak. Ada data dari alat observasi istilahnya. Observasi itu dari alat-alat yang kita pasang memang khusus baik di kantor BMKG atau juga ada kami namanya pos hujan kerjasama. Jadi kami memasang alat pengukur curah hujan itu di NTB ada 125 titik. 125 titik alat pengukur curah hujan. Jadi itu kami kerjasama dengan dinas pertanian, kebanyakan dengan dinas pertanian. Jadi kita tempatkan alat, nanti yang mengamati itu dari petugas dari dinas pertanian misalnya. Kemudian selain data dari alat observasi, ada juga data satelit. Jadi dari pantauan dari atas, istilahnya bumi kita ini di scan, anginnya mau kemana, awannya mau kemana. Kemudian ada juga alat namanya radar cuaca. Radar cuaca ini dia bisa melihat cuaca secara real time. Jadi dari radar ini kita bisa lihat sekarang awan hujannya ada di mana, kemudian potensi angin kencang di mana. Itu secara real time bisa kita ketahui. Nah, dari sana kemudian dianalisis, kemudian dibuat istilahnya diolah dengan superkomputer istilahnya, dengan perhitungan matematis dan juga fisika yang ya rumit sekali lah istilahnya. Kemudian nantilah menghasilkan data perakiraan cuaca itu tadi. Jadi di kecamatan ini akan hujan, di sini tidak hujan. Hujannya jam berapa, nanti dari sana dari olahan dari data-data tadi. Jadi bukan sekedar mengira-ngira, Pak, ya. Betul, jadi banyak sekali data yang kita kumpulkan. Jadi bukan sekedar ngira besok ini kira-kira ini, gitu. Tapi berbasis data semua. Data observasi semua secara ilmiah. Dan kita operasional BMKG ini sesuai standar internasional. Jadi dalam membuat perakiraan cuaca ada namanya Badan Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organization atau WMO. Ini dia sudah menetapkan standar mulai dari pengamatan, pembuatan perakiraan, analisis. Mereka yang menetapkan standar sehingga seluruh badan meteorologi di seluruh dunia ini sama ininya. Sama ya. Cara kerjanya istilahnya seperti itu.
Kalau bicara soal BMKG ini kan berarti mereka sudah komplit. Nah, tapi sekarang masyarakat sering terdengar nih ada banyak stasiun BMKG nih. Ada stasiun meteorologi, betul. klimatologi dan geofisika. Nah, itu masing-masing kan kerja beda-beda. Betul. Bisa dijelaskan Pak, ini mungkin ini khususnya lagi masyarakat ya. Mungkin sebagian sudah tahu tapi butuh penjelasan. Ini kan apalagi meteorologi sama klimatologi hampir mirip, betul. Cuaca, Iya. gitu. Kalau geofisika misal gempa ya agak beda Pak ya. Ya, jadi kalau memang ada 3 yaitu fungsi utama BMKG, meteorologi, klimatologi dan geofisika. Kalau meteorologi ini biasanya lebih ke arah perakiraan cuaca. Jadi kalau cuaca itu dia jangka waktunya yang pendek. Jadi perakiraan cuaca harian dan biasanya dia ada di bandara. Nah, jadi kalau di NTB ini ada 3 di bandara di Bil, kemudian di Sumbawa dan juga di Bima. Jadi selain dia melayani perakiraan cuaca publik, dia juga melayani perakiraan cuaca untuk penerbangan. Jadi di dunia penerbangan ini pesawat kalau sebelum dia berangkat harus ada briefing cuacanya istilahnya. Jadi membawa dokumen cuaca yang menjelaskan bagaimana perakiraan cuaca di bandara tujuan, kemudian di jalur penerbangannya. Jadi ketika ada BMKG memperkirakan ada awan CB di sini, di jalur sini, maka mereka nanti akan mencari rute lain. Nah, itu meteorologi. Kalau klimatologi lebih banyak kaitannya dengan dunia pertanian. Karena kami mengeluarkan informasi terkait perakiraan musim, jadi kapan masuk musim hujan, kapan masuk musim kemarau, kemudian apakah hujannya akan lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, itu klimatologi. Jadi lebih pemanfaatannya lebih banyak ke iklim, ke dunia pertanian. Nanti bisa dimanfaatkan untuk kapan menanam dan lain sebagainya. Tapi sama-sama bisa kita butuh update ya. Betul, sama-sama. Nah, kalau geofisika yang agak beda. Jadi kalau meteorologi dan klimatologi istilahnya dari permukaan bumi itu dia melihatnya ke atas. Nah, kalau geofisika ini melihatnya ke bawah. Jadi tentang gempa bumi, tsunami, nah itu. Mungkin kalau masyarakat Lombok sudah banyak yang mendengar ya kalau geofisika ya. Kita selalu langganan, mungkin aplikasinya semua di-download semua. Betul. Iya, karena gempa cukup besar. Pak, ini yang pernah nggak perkiraan dari BMKG meleset, Pak? Iya. Jadi kalau dalam ilmu iklim, ilmu cuaca dan iklim, ini ada konsep bahwa perakiraan itu kalau jangka waktunya semakin panjang, maka akurasinya pasti akan menurun. Nah, seperti itu. Jadi tidak peduli dia mau di Amerika, mau di Jepang, di Indonesia itu sama. Kalau semakin panjang dia membuat perakiraan, pasti akurasinya akan semakin berkurang. Nah, kalau perakiraan cuaca ya, karena dia kan pendek untuk 1 hari ke depan, 1 jam ke depan, 1 minggu ke depan, itu akurasinya sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Lebih dari 90%. Itu kenapa, Pak? Ya itu karena dia jangka waktunya pendek, sehingga karena untuk membuat perakiraan cuaca ini kan kita memperhitungkan banyak hal. Jadi mulai dari angin, pergerakan angin, dan pergerakan angin ini dinamis sekali. Jadi kalau waktunya singkat, perubahannya tidak terlalu banyak. Tapi kalau semakin panjang waktunya, itu atmosfer kita ini sangat dinamis sekali. Perubahannya sangat cepat sekali, sehingga akurasinya juga pasti akan semakin berkurang. Nah, kalau perakiraan yang bulanan atau yang jangkanya lebih panjang, kalau BMKG saat ini akurasinya di angka 75-80%. Masih ada kemungkinan berubah gitu. Betul. Makanya kalau di BMKG ini perakiraannya selalu kita update. Jadi yang terpenting dalam perakiraan iklim itu adalah update-nya. Wah, terima kasih Pak Restu, ini sudah berbagi ilmu luar biasa, banyak sekali yang kita dapat hari ini. Tribuners, demikian tadi bincang-bincang singkat sama Pak Restu terkait dengan cuaca dan iklim di NTB. Perkiraan cuaca, perkiraan iklim itu sangat penting ya untuk kebutuhan kita sehari-hari, baik untuk aktivitas sehari-hari, pertanian, bahkan sampai keselamatan penerbangan. Itu sangat penting. Bahkan
termasuk juga tadi sudah kita bahas soal perubahan iklim, termasuk terkait perubahan cuaca dan sebagainya, itu yang harus termasuk menjaga alam. Betul. Supaya tidak terjadi perubahan yang terlalu signifikan dan merusak dan merugikan kita semua. Dan poin pentingnya adalah ini harus kita pedomani bersama perkiraan cuaca ini supaya kita cukup lancar dalam aktivitas sehari-hari. Terima kasih Pak Restu sudah berbagi ilmu Sama-sama. bersama teman Tribun Lombok. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian Tribuners, kita berjumpa lagi dalam Bincang Tribun Lombok edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.